Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Cantika dengan NIM 2419079 dari kelas PMTK 6B. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video penjelasan mengenai UTS pada mata kuliah Geometri Transformasi. Baik, langsung saja. Untuk soal pertama yaitu diketahui garis S dan titik ABC seperti gambar. Diketahui jika P elemen S, maka TP sama dengan P. Yang kedua, jika P bukan elemen S, maka TP sama dengan P aksen, sehingga garis S adalah sumbu PP aksen. Ditanya, yang pertama, lukislah A aksen sama dengan TA, P aksen sama dengan TB, dan C aksen sama dengan TC. Yang kedua, apakah T suatu transformasi? Baik, jawabannya, yang pertama kita gambarkan dahulu. Yang mana titik A-nya, titik B, dan titik C. Setelah itu lukislah A aksen sama dengan bayangan TA. Jadi A aksennya yang mana ukuran atau jarak dari titik A ke S sama dengan jarak dari A aksen ke S. Selanjutnya pencerminan untuk B terhadap S, yaitu B aksen. Begitupun dengan titik C dicerminkan terhadap garis S, yang mana jarak dari C ke sumbu S sama dengan jarak dari C aksen ke sumbu S. Ini untuk yang A. Yang B, apakah T suatu transformasi? Syarat dari transformasi adalah harus memenuhi dua sifatnya, yaitu surjektif dan injektif. Yang pertama, kita buktikan apakah dia suatu surjektif. Di mana diketahui TP sama dengan P aksen. Setelah itu, jika P elemen S, maka P aksen sama dengan P. Jika P bukan elemen S, maka P aksen sama dengan cerminan P terhadap sumbu S. Sehingga T adalah surjektif. Terbukti. Yang kedua, syaratnya yaitu harus bersifat injektif. Dimana diketahui P elemen S, Q elemen S, dimana P tidak sama dengan Q, sehingga P aksen tidak sama dengan Q aksen. Jika P bukan elemen S, A, B bukan elemen S, sehingga A tidak sama dengan B. Kita ambil sembarang. Misalkan A aksen sama dengan B aksen, di mana S adalah suatu ruas A aksen, maka S tegak lurus dengan A aksen. Selanjutnya, S adalah suatu ruas garis BB aksen, maka S tegak lurus dengan BB aksen. Sehingga didapat A aksen sama dengan B aksen tegak lurus terhadap garis S, dan ruas garis AA aksen dan ruas garis BB aksen berhimpit. Akibatnya
A sama dengan B. Ini kontradiksi karena seharusnya A tidak sama dengan B atau A aksen tidak sama dengan B aksen. Jadi T adalah suatu transformasi. Baik, untuk soal yang kedua yaitu G sama dengan X, Y, di mana X tambah Y sama dengan 79. Tentukan yang A MG0, B MGA, di mana A-nya sama dengan 1,2. Yang C P X, X tambah 1, tentukan P apabila MGP sama dengan P. Oke, jawabannya. Untuk poin A yaitu MG sama dengan 0. Mana G sama dengan X, Y, di mana X tambah Y sama dengan 79. X tambah Y sama dengan 79. Y sama dengan 79 kurang X. Lalu kita cari gradien yang mana rumusnya itu Y kurang Y1 sama dengan M dan X kurang X1. Y sama dengan Y kurang 0 sama dengan 79 dalam kurung X kurang 0. Didapat Y sama dengan 79X. Sehingga A sama dengan X, Y, di mana Y sama dengan 79X. Setelah itu kita substitusikan Y sama dengan 79X ke Y sama dengan 79 kurang X. Y sama dengan 79 kurang X. 79X sama dengan 79 kurang X. 80X sama dengan 79. X sama dengan 79 per 80. Setelah itu Y sama dengan 79 kurang X. Y sama dengan 79 kurang masukkan nilai X yang telah didapat tadi yaitu 79 per 80 sama dengan, setelah itu didapatkan Y sama dengan 6241 per 80 sehingga didapat Y sama dengan 78,01. Sehingga didapatkan hasil X, Y nya yaitu 79 per 80,78,01. Setelah itu lalu kita masukkan ke persamaan yaitu 0,9,78,01 X0 tambah X0 aksen per 2, Y0 tambah Y0 aksen per 2. 0,9,78,01 dimana nilai X0 nya yaitu 0 ditambah X0 aksen per 2, nilai Y0 nya sama dengan 0, 0 ditambah Y0 aksen per 2 sehingga didapat hasil 1,8,156,02 sama dengan X0 aksen tambah Y0 aksen. X0 aksen, Y0 aksen sama dengan 1,8,156,02. Selanjutnya untuk poin yang B, diketahui dari soal B MG A sama dengan A nya yaitu 1,2. Y kurang Y aksen sama dengan M dalam kurung X kurang X aksen. Y kurang 2 sama dengan 1 dalam kurung X kurang 1. Y sama dengan X tambah 2 kurang 1.
Y sama dengan X tambah 1. Setelah itu Y sama dengan Y. Y tadi yaitu 79 kurang Y, kurang X, sama dengan X tambah 1. 78 sama dengan 2X. 2X sama dengan 78. X sama dengan 39. Setelah itu substitusikan X ke Y, yang mana Y yaitu 73 kurang X. 79 kurang X. Y sama dengan 78 kurang X. Y sama dengan 78 kurang 39. Y sama dengan 39. Sehingga didapat tipotnya atau titik potongnya yaitu 39,39. Setelah itu yang poin C. Setelah itu dimasukkan ke dalam rumus persamaan 39,39 sama dengan X0 tambah X0 aksen per 2, Y0 tambah Y0 aksen per 2. 39,39 sama dengan X0 nya sama dengan 1, X0 aksen per 2, Y0 nya sama dengan 2 tambah Y0 aksen per 2. Sehingga 78,78 sama dengan 1 tambah X0 aksen, 2 tambah Y0 aksen. X0 aksen, Y0 aksen sama dengan 77,77. Sehingga didapat aksennya sama dengan 77,77. Selanjutnya untuk poin yang ke C, di mana P dalam kurung X, X tambah 1. MGP sama dengan P. X tambah Y sama dengan 79, mana X tambah Y nya yaitu X tambah 1 sama dengan 79. 2X tambah 1 sama dengan 79. 2X sama dengan 78. X sama dengan 39. Lalu Y sama dengan X tambah 1. Y sama dengan 39 tambah 1. Y sama dengan 40. Sehingga didapat MGP yaitu 39,40. Untuk soal ketiga yaitu misalkan R didefinisikan semua titik P, X, Y dengan RP sama dengan min Y, X. Pertanyaan yang A, apakah R sebuah isometri? B, apakah R isometri langsung atau lawan? Menjawabnya yang A, apakah R sebuah isometri? Kita misalkan P sama dengan X, Y dan RP sama dengan min Y, X. Lalu kita misalkan Q sama dengan K, L. Lalu RQ sama dengan min X, K. Lalu kita masukkan ke dalam rumus isometri yaitu PQ sama dengan X2 kurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 kurang Y1 dikuadratkan, mana K kurang X dikuadratkan ditambah L kurang Y dikuadratkan. Sehingga didapat hasilnya yaitu K kuadrat dikurang 2KX ditambah X kuadrat ditambah L kuadrat dikurang 2LY tambah Y kuadrat. Lalu kita cari P aksen, Q aksen. Nah, rumusnya yaitu X2 kurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 kurang Y1 dikuadratkan. Min L tambah Y dikuadratkan tambah K kurang X dikuadratkan. Sehingga hasilnya yaitu L kuadrat kurang 2LY tambah Y kuadrat
tambah K kuadrat dikurang 2KX tambah X kuadrat. Sehingga didapat hasilnya yaitu K kuadrat kurang 2KX tambah X kuadrat tambah L kuadrat kurang 2LY tambah Y kuadrat. Karena hasil PQ sama dengan P aksen Q aksen, maka ini disebut dengan isometri. Untuk poin yang B, apakah R isometri lawan atau langsung? R adalah isometri lawan. Kenapa? Karena R itu merubah arah orientasi. Yang tadinya orientasinya positif jadi negatif atau berkebalikan. Dikatakan berorientasi positif apabila perputarannya berlawanan arah jarum jam. Yang kedua, dikatakan berorientasi negatif apabila perputarannya searah jarum jam. Soal terakhir yaitu diketahui garis G sejajar dengan garis H dan titik P dan Q tidak segaris, tidak berada di G maupun H. Pertanyaannya, bentuk segi empat apakah P dan Q tersebut? Baik, yang pertama kita gambarkan dulu di mana garis G dan H yaitu tidak sejajar. G dan H sejajar. G H. Lalu ambil titik P dan Q yang mana mereka berdua tidak segaris. Misalkan titik Q, lalu di sini kita misalkan untuk titik P. Lalu kita ambil titik P di sini. Jika P dicerminkan terhadap H, maka P aksennya akan berada di sebelah sini. Begitu juga dengan Q, jika dicerminkan terhadap H, maka hasil pencerminannya akan berada di sebelahnya. Ini adalah Q aksen dan P yang dicerminkan. Ini adalah P aksennya. Lalu jika P aksen 1 berada di sini, maka jika diperpanjang terhadap atau jika dicerminkan terhadap garis G, maka perpanjangan dari P aksen menjadi P double aksen di sebelah sini. Begitu juga dengan titik Q, maka jika dicerminkan terhadap G, hasilnya akan menjadi seperti ini, yang mana didapat MG MH Q dan juga untuk P aksen yaitu MG MH P aksen double P aksen. Segi 4 P double aksen dan Q double aksen Q berbentuk jajar genjang. Kenapa? Jika titik P
P double aksen dihubungkan dengan titik Q double aksen. Jika dihubungkan antara titik P double aksen dengan Q double aksen sehingga membentuk garis seperti ini, lalu dihubungkan juga titik P dengan Q seperti ini, maka gambarnya berbentuk jajar genjang.